Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mata kuliah pengelolaan pendidikan yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang supervisi pendidikan. Materi supervisi pendidikan ini merupakan salah satu bagian penting dalam mempelajari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Melalui tayangan ini, Anda diharapkan menguasai konsep esensial tentang supervisi pendidikan maupun pengawasan dalam konteks sistem pendidikan nasional. Lingkup kajiannya mencakup konsep dasar supervisi pendidikan, peran, fungsi, prinsip, teknik, dan metode, serta regulasi kepengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Mahasiswa yang saya banggakan, dalam organisasi pendidikan, dalam hal ini sekolah, istilah supervisi sudah lama dikenal dan dibicarakan. Pemakaian secara umum istilah supervision diberi arti sama dengan pengawasan. Dan orang yang melakukan supervisi dalam pendidikan lebih dikenal sebagai pengawas, penilik, atau supervisor. Berdasarkan pembentukan kata, supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Posisi dan kedudukan supervisor yang di atas atau paling tersebut dikarenakan seorang supervisor seharusnya memiliki pengalaman, pendidikan, kecakapan, kepribadian yang lebih daripada orang yang disupervisi. Dengan kelebihannya tersebut, maka supervisor mampu melakukan, melihat, menilik, dan mengadakan pengawasan terhadap yang disupervisi. Pada hakikatnya, supervisi dalam pendidikan dilaksanakan atas dasar keyakinan bahwa kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional gurunya. Sehingga pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran atau PBM hendaknya menaruh perhatian yang utama pada peningkatan kemampuan profesional guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Pembinaan yang tepat dan terus-menerus diberikan kepada guru-guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru didasarkan atas keyakinan bahwa mutu pembelajaran dapat diperbaiki dengan cara paling baik di tingkat sekolah atau kelas melalui pembinaan langsung dari orang-orang yang bekerja sama dengan guru-guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru-guru. Kondisi ini ditumbuhkan melalui kepemimpinan partisipatif, di mana guru-guru merasa dihargai dan diperlukan. Dalam situasi seperti ini akan lahir saling percaya antara pembina, pengawas atau supervisor dengan guru-guru, antara guru-guru dengan guru-guru, dan di antara pembina sendiri. Guru-guru akan merasa bebas membicarakan pekerjaannya dengan pembina atau supervisor jika ada keyakinan bahwa pembina akan menghargai pikiran dan pendapatnya. Supervisi yang efektif dapat melahirkan wadah kerjasama yang dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru-guru. Melalui wadah ini, guru-guru memiliki kesempatan untuk berpikir dan bekerja dalam suasana kelompok profesional untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari dalam bawah bimbingan pembina dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran. Supervisi yang efektif juga dapat membantu guru-guru memperoleh arah diri, memahami masalah yang dihadapi sehari-hari, belajar memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari dengan imajinatif dan kreatif. Dalam suasana seperti itu, pemikiran dan alternatif pemecahan masalah maupun gagasan inovatif akan muncul dari bawah dalam upaya menyempurnakan proses pembelajaran tanpa menunggu instruksi atau petunjuk dari atas. Dengan demikian, supervisi yang efektif dapat merangsang kreativitas guru untuk memunculkan gagasan perubahan dan pembaruan yang ditujukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Supervisi yang efektif juga hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru-guru dapat menunaikan pekerjaannya secara profesional.
Ketersediaan sumber daya pendidikan yang diperlukan memberi peluang kepada guru untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik. Dalam pelaksanaan supervisi, para supervisor dapat menerapkan berbagai metode dan teknik yang tepat berdasar data mengenai guru yang memerlukan pelayanan supervisi. Sasaran supervisi pendidikan yang hakikatnya menyentuh pertumbuhan jabatan guru atau professional growth. Uraian ini mengenai penerapan cara-cara membina supervisi untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru. Secara praktis, hal ini dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, bagaimana membantu guru dalam profesi mengajar. Yang dimaksudkan di sini ialah proses belajar mengajar dalam bentuk suatu sistem di mana guru dan siswa terlihat aktif di dalamnya. Kedua, bagaimana membantu guru dalam relasi pedagogis dengan murid-murid. Pendidikan pada hakikatnya merupakan hubungan antara guru dan siswa. Untuk itu, guru perlu mengenal siswa dalam relasi pendidikan. Ketiga, bagaimana membantu mengembangkan sikap profesional. Pengembangan sikap profesional yang dimanifestasikan dalam pribadi guru meliputi moral, kegayaan kerja, kode etik jabatan, serta semangat bersatu dalam kelompok. Terakhir, bahwa pelaksanaan penilaian kinerja guru dalam supervisi merupakan upaya pertanggungjawaban dari kegiatan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Tentunya berkaitan dengan akuntabilitas pekerjaan, sebab akuntabilitas kinerja juga berarti kewajiban seorang individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Demikian penjelasan singkat tentang materi supervisi pendidikan. Lebih jelasnya Anda bisa dapatkan dalam modul supervisi pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.